kita sudah ada namanya, nah sistem nah, suatu saat pas terakhir bentar, saya ganti dulu lah. Area sudah. Oke, sekarang mudah-mudahan tidak terganggu ya sinyalnya, baik-baik saja. Baik, yang pertama mungkin di sini nanti ya, mungkin teman-teman bisa buka di Streamlit yang saya sudah buat. Ya, saya share dulu ya. Oke, share. Sebentar ya, teman-teman sabar gitu ya. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya. Oke, sudah ya. Oke, ini ya. Jadi ini Streamlit. Nah, saya tambahkan ada chatting diskusi masukan ya. Nah, tadi kalau perpustakaan kan sudah lama ya. Saya sudah buat mungkin itu sebagai referensi ketika teman-teman mau mencoba gitu ya lebih dalam ketika saya mungkin kurang gitu ya, kurang memberikan penjelasan gitu ya. Nah, itu boleh teman-teman ada di perpustakaan. Nah, di sini teman-teman yang pertama di sini chatting dulu ya. Ini uji coba dulu gitu ya. Teman-teman tinggal dimasukkan. Masukannya itu terserah teman-teman ya. Jadi saya batasi aja ya. Jangan jangan terlalu bebas juga ya. Saya batasinya gini. Kan kemarin kita sudah mempelajari 4 materi gitu ya. Proposi logika, kuantor, kesimpulan logika, teori himpunan, dan relasi dan fungsi. Nah, menurut teman-teman, ketika mempelajari itu atau penyampaian saya gitu ya, bisa teman-teman menggunakan chatting dulu ya. Nah, itu pertama, sebelum kita masuk ke materi ya, teman-teman. Silahkan dulu ya, dicoba dulu dimasukkan gitu ya. Apakah terlalu cepat gitu ya? Apakah kurang contohnya? Nah, gitu ya. Atau juga perlu tambahan Pak gitu ya. Kalau bisa ada contoh implementasinya, bolehlah apapun gitu ya, teman-teman. Silahkan. Nah, ini saya mau coba-coba gitu ya. Saya mau coba-coba membuat implementasi. Ini masih masih kurang bagus ya tampilan gambarnya di HTML ini ya, seenggaknya nanti saya perbaiki lebih bagus lagi. Nah, ketika nanti teman-teman mempelajari itu, ini kan kelihatannya itu ada konkretnya lah gitu ya. Ada konkretnya yang mungkin ada gambarannya lah gitu ya. Jadi saya mempelajari tentang misalkan logika dasar untuk apa sih gitu ya. Nah, nanti dalam kehidupan sehari-hari nah ada contoh-contohnya gitu ya. Oke, silakan teman-teman diisi aja gitu ya. Yang di sini, yang di chatting, diskusi dan masukan yang atas ya di bawah foto silakan gitu ya. Oke, sambil saya nunggu. Oke, eh, kemarin yang analisis real, saya membaca, ya mungkin teman-teman masih belum ada rasa percaya diri, ada beberapa yang percaya belum gitu ya, karena eh, yang saya harapkan itu sebenarnya kejujuran gitu, ya. Bisa atau enggak nggak apa-apa gitu ya. Tapi pas saya lihat loh, sudah ke jam di atas 5 menit gitu ya. Padahal kan tinggal menggunakan teks gitu ya. Nah, ini pun istilahnya saya merasa
gimana ya teman-teman ya, merasa bingung gitu ya ketika menyampaikan ini kayaknya mahasiswa udah menguasai gitu ya. Di mana nih yang kesulitannya? Nah, ini ya. Jadi saya istilahnya tidak terlalu banyak eh, apa eh, cerita ya di media tersebut karena ya saya anggap teman-teman itu sudah menguasai gitu ya. Nah, terus eh, apakah menggunakan AI juga gitu ya sebagai jawabannya, saya juga tidak tahu ya. Tapi nanti saya juga eh, menganalisis ya mengenai bagaimana jawaban teman-teman atau juga memindahkan jawaban gitu ya. Memindahkan jawaban itu dari materi eh, yang yang di depannya mungkin ya. Nah, oh ini cocok nih, masukin aja gitu ya. Mungkin begitu gitu ya. Nah, yang saya harapkan ya tadi ya, teman-teman ini misalkan ya eh, nggak bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Karena ini penting sekali ketika nantinya saya membuat pertanyaan yang lebih mungkin ya lebih kritis gitu ya. Nah, ini saya takutkan seperti itu. Pertanyaan yang kritis gimana, Pak? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan kritis itu artinya itu saya memberikan petunjuk gitu ya. Jadi teman-teman mengerjakan, saya mengarahkan gitu ya. Sehingga teman-teman juga bisa gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal analisis ya. Tuh, jadi nggak sendirian juga gitu ya. Oke, oke ya. Soalnya kalau bisa, oke, lebih menarik, oke ya. Bagus, bagus, bagus ya. Soalnya kalau bisa menjadi lebih menarik, oke. Terus yang lain mungkin ada yang memberikan tambahan, ya silakan, silakan. Ini pertama, ini mau masuk materi ya teman-teman. Yang misalnya proposi, kuantor, teori, relasi fungsi. Yo, simpel, fokus ke soal. Oke, ya, masukan bagus. Seperti tambahkan gambar jadi tidak terlalu simpel. Oke ya, ditambahkan gambar. Ya, 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 ya. Oke, yang lain silakan. Ini waktu ya, kok kayak susah gitu ya untuk padahal hanya ngetik saja gitu. Ampun, inilah saya sih berpikir ini Indonesia ini gimana ya? Rasa-rasa malu atau bagaimana si dua orang. Masih satu ya. Aduh, apa sinyalnya? Terganggu teman-teman? Jangan terlalu panjang-panjang juga. Simple-simple saja. Ya, saya rasa nanti saya sebagai catatan juga ya.
Kenapa sih bisa macet? Apakah karena fasilitasnya sinyal di sana gitu ya? Mungkin saya coba. Eh, Wait lagi lah. Coba dulu ya. Oke, lumayan ya. Juga sudah sangat bagus, sangat bagus ya. Udahlah. Ya nggak apa-apa kalau misalkan masih ada rada kurang gitu ya. Apa yang ditambahkan? Yang susah ya. Itu sudah betul ya. Memang kita nggak bisa pungkiri ya. Banyak orang mengerjakan memang nggak gampang gitu ya teman-teman. Fokus ke materi, contoh soal oke. Terkadang bingung ya, mungkin lupa lagi ya. Pasti ya teman-teman. Saya nanti coba rancang ya supaya teman-teman merasa ya seperti lupa ya. Aduh lupa Pak. Mungkin saya menambahkan ini aja ya nanti di bawah kita diskusi misalkan teori bilangan ya. Nanti kita belajar teori bilangan. Nanti kita di situ tuh akan eh, hasilnya itu akan dikirimkan gitu ya ke Streamlit gitu maksudnya. Ini kan bagus ini ada memberikan masukan. Oke ya teman-teman, yang lain cuma, aduh, yang lain kenapa ya? Ini kayaknya ya. Nah, oke ya, saya masuk ke sejarah teori bilangan dulu ya teman-teman. Jadi teori bilangan ini sebenarnya sudah zaman dahulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ya, ketika teman-teman mempelajari saat ini itu sebenarnya teman-teman itu ya tidak aneh lagi gitu ya. Bahwa teori bilangan itu tidak aneh gitu ya. Kenapa tidak aneh? Karena ada zaman dulu itu kan bukan orang teknologi saat ini ya, pakai menggunakan komputer atau kalkulator gitu ya. Jadi mereka itu menggunakan tablet. Nah, ini ada namanya peradaban Babilonia zaman dulu ya, teman-teman. Jadi zaman dulu itu istilahnya untuk mengukur waktu ya, terus untuk misalkan bangunan-bangunan, kalau misalkan teman-teman lihat ya bangunan zaman dulu ya, Babilonia kuno di Sumeria gitu ya, yang bertingkat-tingkat seperti itu, memang ada perhitungannya, ada lingkaran-lingkarannya ya, ada lingkaran-lingkarannya. Nah, jadi Babilonia itu zaman dulu itu masih menggunakan 60 derajat ya, 60 menit. Jadi sebelum jam digital kita ada, di dalam HP kita ada, mereka tuh sudah membuat itu gitu ya. Jadi ada yang 3.600 detik itu zamannya di Babilonia gitu ya teman-teman. Jadi zaman waktu jam belum ada itu mereka tuh sudah membuat gitu ya teman-teman. Makanya di situ ada namanya menara-menara yang lingkaran gitu ya. Nah ini saya tidak diberikan gambar ya, nantilah gambarnya seperti apa supaya lebih menarik gitu ya. Nah kemudian dari zamannya peradaban Babilonia itu kan lama sekali itu, bayangkan teman-teman ya, itu sebelum Masehi ya, bukannya Masehi gitu ya. Nah kemudian Yunani kuno ini istilahnya mempelajari tentang
sejarahnya Babilonia gitu ya. Jadi kayak Pitagoras ya, terus kayak Euclid itu mempelajari. Makanya zaman-zaman dulu tuh Yunani kuno itu saat itu jaya-jayanya gitu ya, karena mereka belajar dari Mesir kuno ya dengan Babilonia kuno gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada perubahan ya, perubahan waktu gitu ya, dan terus-menerus seorang penemu ya berpikir gitu ya. Nah, kemudian ada namanya dan terus itu dikembangkan menjadilah teori modern gitu ya. Nah, dari teori modern, dari katanya filsafat itu, nah mulai-mulai pengembangan ke suatu bidang teknologi gitu ya. Teknologinya itu apa? Yaitu laptop ya, komputer, atau juga yang fungsi-fungsi digital gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membaca sejarah dan filsafat, ini kan saya nggak terlalu banyak ya teman-teman mengenai tentang teori bilangan gitu ya. Jadi ya sepintas segini saja gitu ya. Jadi kalau sejarah bilangan teman-teman bisa lihat gitu ya. Saya klik di sini dari Babilonia dan Mesir kuno gitu ya. Ada yang nama Clinton 322 sampai 1800 sebelum Masehi gitu ya teman-teman. Nah, jadi tabel-tabel yang teman-teman yang lihat dengan menggunakan tanah liat ya Babilonia itu dalamnya itu triple Pitagoras teman-teman. Jadi bukti bahwa mereka tuh memahami hubungan bilangan itu jauh sebelum Pitagoras lahir gitu ya. Jadi Pitagoras itu sudah diciptakan dulu gitu ya di zaman Babilonia. Nah, tapi tidak disebutkan siapa sih yang membuat pertama awalnya. Tapi kalau tablet Tanah Liat Babilonia itu Princeton belum menjelaskan gitu ya, menjelaskan secara spesifik bahwa Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi belum ditulis seperti itu. Jadi mereka itu hanya mengukur menggunakan jam-jaman. Jadi apa namanya itu diagonal. Jadi diagonal bidang. Di persegi ada namanya bentuk persegi, terus diagonalnya itu berapa. Nah, dia jadi menentukan nilai itu aja. Jadi tidak menyebutkan kesimpulan. Nah, yang mencatat tentang Pitagoras itu yaitu ya Pitagoras ya, teman-teman. Tapi pertama untuk menemukan bukan Pitagoras, tapi yang mencatat gitu ya, yang mencatat. Nah, ini eh, terjadi awal ya ketika orang itu mulai-mulai berpikir untuk ke matematika seperti apa. Jadi memang kebutuhan mereka itu untuk bangunan-bangunan. Terus yang kedua itu untuk petak-petak sawah, petak-petak tanah ya, pertanian biasanya gitu. Petak-petak pertanian dengan menggunakan Pitagoras ya. Jam-jaman, makanya ada yang dinamakan jam matahari gitu ya. Itu memang awalnya dari Babilonia dan Mesir kuno gitu ya. Nah, kemudian dikembangkan oleh Pitagoras. Yang zaman dulu itu bahwa matematika itu sudah masuk ke keagamaan gitu ya, religius gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada namanya dia membuat satu kelompok gitu ya. Jadi ada Pitagoras, dia membuat satu kelompok atau yang disebut dengan sekte bilangan gitu ya. Jadi zaman-zaman dulu tuh bahwa ada namanya uh, agama matematik ya di sini tuh. Ya mengenai tentang bilangan gitu. Jadi ya konsep cara kerjanya Tuhan itu bisa dibuatlah dengan menggunakan bilangan gitu ya teman-teman ya. Nah akar dua misalkan ya, akar dua itu ya berasal dari zamannya Babilonia yang dikembangkan oleh Pitagoras atau Yunani kuno gitu ya. Makanya akar dua itu tidak sama dengan rasional atau yang bisa disebutkan upper B seperti yang saya jelaskan menggunakan analisis real gitu ya. Nah, ini krisis yang disebut dengan irasional. Nah, jadi zaman-zamannya mereka berpikir tentang irasional itu zaman ini ya, zaman dulu. Berarti kita seharusnya ini ya, teman-teman ya, sudah menguasai kan gitu ya. Terus kemudian di antara seorang filsafat dan seorang matematik juga ya, Euclid gitu ya, yang mungkin kita kenal tentang geometri ya. Atau di SMP itu pernah belajar Euclid ya, tentang garis sejajar. Nah, garis sejajarnya itu
dinyatakan dengan menggunakan rumusan. Jadi P1 itu prima, teman-teman. P2 itu prima, PN ya tambah, ini tuh dikalikan ditambah 1 akan menghasilkan prima baru katanya itu. Jadi kan bilangan prima itu adalah bilangan yang kalau kata orang itu tidak bisa terdefinisi banyaknya gitu ya. Tapi ini pendapat mereka itu kalau kita ingin menciptakan bilangan prima itu seperti ini katanya itu. Ada bilangan prima misalkan 2, bilangan prima 3, kalikan semua kalau ditambahkan 1 itu teman-teman tuh menciptakan bilangan prima yang baru gitu ya. Tapi kalau kita membaca referensi tentang teori bilangan, ini tuh ada sanggahannya gitu ya. Enggak juga bahwa ini tuh bukan merupakan bilangan prima. Jadi mereka itu menghitung tuh secara manual ya teman-teman ya, karena nggak ada namanya kalkulator gitu ya. Jadi filsafatnya mereka karena istilahnya tuh kalau dikalikan itu misalkan 2 kali 3 bilang antara dua bilangan prima, maka 6 itu bukan bilangan prima, tambah 1 aja katanya. Jadi 7, maka hasilnya bilangan prima. Katanya gitu ya. Itu Euclid dan prima. Eh, kita lihat lagi Dioptanus ya. Dioptanus persamaan tak tentu. Dia menjelaskan mengenai tentang x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan z kuadrat. Nah, ini biasanya ya dikenal dengan namanya Pitagoras. Kita kan nggak aneh lagi ya, teman-teman. Terus apalagi saya sudah membuat juga ya. Nah, ini ada warisan ilmuwan muslim ya. Ini waktu kejayaan zaman tahun 780 sampai 850. Al-Khwarizmi ya. Nah, jadi di sini tuh mengenai tentang aljabar perkembangan kalau tidak awal-awal Masehi ya teman-teman ya, awal ya seperempat lah gitu ya abad gitu ya. Nah ini memang berkembang atau dipelajari sebelum ini tuh sebenarnya kan di antara Irak dan Iran ya kalau nggak salah ya, sebelum Mongol ini memusnahkan perpustakaan di Irak. Yang seharusnya ini memang ada kekayaan nih ya di perpustakaan tersebut. Ya, perkembangannya itu kan ada di Yunani kuno itu masuk ke perpustakaan waktu itu di Irak atau di Iran gitu ya. Nah, ini perkembangan yang sebenarnya itu ada keemasan gitu ya, teman-teman. Nah, karena dibakar mungkin gitu ya, habis juga. Nah, ada beberapa yang dibawa juga gitu ya. Nah, langsung dikembangkan oleh Fermat dan Teorema yang menentang dunia ya. Wah. Jadi menentang dunia ini bukan artinya itu teman-teman eh, bahwa pemikiran-pemikiran yang dulu-dulu gitu ya, istilahnya itu eh, dia itu menggunakan cara kontradiksi. Kalau rumus itu salah gimana gitu ya teman-teman ya. Kalau benar gimana? Jadi kalau misalkan Pitagoras yang mengatakan x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan c kuadrat itu ada nilainya. Tapi ada pertanyaan dari Fermat gitu ya. Ini dia menentang dari konsep-konsepnya dulu gitu ya. Aku telah membuktikan bukti yang benar, menakjubkan, namun ini terlalu kecil memuatnya. Jadi kalau M-nya itu bukan dua. Kalau misalkan lebih besar daripada 2 gimana gitu ya. Nah, maka persamaannya itu menggunakan X pangkat N tambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Gitu ya. Jadi ini dari mengembangkan dari teorinya Pitagoras gitu ya. Di mana N-nya itu harus lebih besar daripada 2. Itu gimana? Apakah kita mendapatkan solusi? Tapi pernyataan dari Fermat tidak memiliki solusi, katanya begitu. Gitu ya, tidak ada solusinya. Jadi kesimpulannya itu bahwa X pangkat N ditambah Y pangkat N ditambah Z pangkat N itu tidak ada solusi untuk N kalau lebih besar daripada 2 pangkatnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus Euler ya, Gauss ya. Nah, ini menjelaskan bagaimana dari Pitagoras tersebut ya, ini berkembang ya, teman-teman. Jadi berkembangnya itu sampai rumus-rumusannya itu mencari bilangan-bilangan prima, gara-garanya seperti itu.
gitu ya, Pitagoras dan bilangan-bilangan prima itu saling menyambung gitu ya teman-teman. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman baca ke bawahnya ada namanya sang mistik ya. Jadi apa ya? Dikatakan bahwa matematika itu ada hubungannya dengan hal-hal yang mistik gitu ya teman-teman. Nah ini di India ya, seorang yang tumbuhnya, yang dia itu dibesarkan ya dalam keadaan miskin ya. Namanya itu Srinivasa Ramanujan ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ya, atau kalau misalkan di bidang matematik ya. Jadi orang ini tuh tidak ada namanya latar belakang seorang matematik. Hidupnya itu miskin banget gitu ya. Kalau saya baca itu wow, nggak ada namanya pendidikan dia tuh ya, nggak diberikan gitu ya. Waktu itu masih ada India itu di bawah pemerintahan Inggris ya. Waktu itu tahun 1887 meninggal 1920. Jadi miskin, benar-benar miskin gitu teman-teman. Hampir tanpa pendidikan, bayangkan ya. Nah, tapi yang saya baca saya luar biasa ya, salut gitu ya. Salut banget gitu ya. Sampai profesor di Inggris itu Oxford ya, ini tuh aneh gitu. Jadi ketika dia senang ya menghitung-hitung sampai dia membuat ya bilangan prima ke n itu adalah e pangkat ya. Pi akar 2n bagi 3 dibagi 4 pi akar 3. Ini dari mana gitu ya. Ya kalau saya baca-baca gitu ya, saya sambil iseng gitu ya, teman-teman mau buka-buka buku kalkulus gitu ya, atau statistik. Ini tuh hampir mirip dengan eh, F ya. F itu kayak kita tuh mau menentukan nilai uji T gitu ya. Uji T atau uji Z gitu ya. Ini mirip nih, pakai akar gitu ya, pakai pi gitu ya. Buat n ini dari mana? Saya tulis-tulis aja gitu ya. Ya mudah-mudahan saya bisa jadi penemu gitu. Mudah-mudahan gitu ya teman-teman. Karena ya saya penasaran kok orang yang istilahnya dari India tidak memiliki pengetahuan gitu ya, pengetahuan dari pendidikan bisa gitu ya untuk menciptakan suatu rumusan gitu ya yang orang profesor Inggris pun nggak percaya gitu ya, nggak percaya. Malah kalau misalkan dia menemukan sesuatu dianggapnya itu nggak, dia apa namanya tuh orang biasa lah gitu ya. Kok tahu sih tentang rumus, apa sih yang tahu gitu ya? Kok bisa menguasai, nggak mungkin lah gitu ya. Tapi lama-lama kemudian diakuin gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah itu ya teman-teman. Nah terus kemudian dikembangkan oleh Willis, teorema Fermat ya. 23 Juni ya 1993, mungkin baru-baru ini ya kalau tidak salah ya, mengumumkan teorema terakhir ya, Fermat Cambridge. Jadi teorema Fermat yang tadi dijelaskan ya oleh Fermat ya, yang di atas X pangkat N. Nah ini ya, Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Nah kemudian ya ini dengan menggunakan kurva ya. Ini saya juga bolak-balik gitu ya, eliptik ya. Jadi kurva eliptik itu kayak misalkan teman-teman belajar tentang analisis geometri ya, tentang lingkaran, parabola, elips ya, terus ada hiperbol. Ini ada hubungannya, dikaitkan sehingga dikatakan untuk menentukan bahwa teori Fermat bisa ditemukan gitu ya. Ini udah berapa tahun ya teman-teman kalau misalkan kita lihat ya teori-teori istilahnya ya. Nah ini ya. Fermat ini tahun 1700-an lah. Ini saya nggak masukin nih tahunnya itu ya. 1700 berapa gitu ya. Ini sampai 200 tahun mungkin ya teman-teman. Bayangkan 200 tahun baru menemukan konsepnya Fermat. Nah inilah sebenarnya teman-teman mempelajari tentang sejarah ya. Nah kalau misalkan teman-teman mempelajari filsafat, jadi filsafat itu seperti yang saya katakan bahwa tidak harus selalu benar dan salah gitu ya. Jadi ada filsafatnya gitu ya.
Nah, ada platonisme, matematik, ada formalisme gitu ya. Nah, saya baca-baca aja gitu ya, karena informasi apapun yang bagus itu membaca buku sebenarnya ya teman-teman. Jadi bukan membaca WA, tapi membaca buku teman-teman ya. Itu saya sudah harus biasakan dengan hal seperti itu ya. Jadi membaca informasi-informasi yang ada gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang istilahnya singkat mengenai tentang sejarah dan filsafat dari teori bilangan gitu ya. Oke, tes diagnosanya nanti teman-teman silahkan diisi dulu gitu ya. Dan itu langsung cepat ya, checklist saja dengan waktu 3 menit ya. Silahkan dulu lah ya. Nih ya. Ya, sudah ya teman-teman. Selama 3 menit gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, terima kasih ya teman-teman masukannya. Jadi ya, ya seenggaknya saya dapat gambar baru gitu ya. Luar biasa. Nah, di sini tadi tes diagnosa sudah, baru saya mencoba menjelaskan dari teori bilangan materinya ya. Nah, Pak, kalau saya pertama kali untuk belajar teori bilangan seperti apa gitu ya. Jadi pertama itu teman-teman adalah soal keterbagian. Sederhana aja, sederhana ya. Jadi nggak usah teman-teman tuh jauh-jauh ya teori bilangan. Eh, harus eh, apa ya, kompleks ya teman-teman ya, harus kompleks. Atau yang kita pelajari waktu analisis real ya, udah mulai-mulai kompleks kan kesana-kesananya. Tapi kalau misalkan teman-teman paham dasar-dasarnya, itu kalau secara kompleks juga bisa kok, gitu ya. Bisa diikuti. Nah, yang pertama tuh definisi dulu. Nah, saya jelasin dulu ya. Apa Pak ini teh maksudnya gitu ya. Nah, ini tuh maksudnya itu ada A, B, ini keterbagian itu gini ya. Ada A, B, ada adalah merupakan anggota dari bilangan bulat. Ya. Bukan tahu bulat ya, bulat.
Z, zolid ya. Z itu bilangan bulat. Nah, atau teman-teman boleh mencatat, oh ini bulat gitu ya. Jadi bilangan bulat itu dari -1 ya negatif ya. Jadi dari bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan positif gitu ya. Tapi di sini bahwa A itu tidak boleh sama dengan 0, teman-teman. Gitu ya. Tidak boleh sama dengan 0. Nah, artinya bahwa A membagi B dituliskan seperti ini. Atau dikatakan gini, kalau misalkan A strip B, ya, A membagi B, atau kalau misalkan dikatakan dulu saya tuh ya, B habis dari belakang sebenarnya teman-teman ya. Kalau dibaca strip itu biasanya kalau saya dari belakang. B habis dibagi dengan A. Gitu. Misalkan apa Pak? Misalkan 5, misalkan 4 ya, B-nya 4, A-nya 2, artinya tuh 4 habis dibagi 2. Itu artinya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman merasa bingung ketika teman-teman belajar tentang aljabar abstrak ya. Nah, adalah namanya modulo. Ketemu seperti itu ya. Nah, biasanya ya untuk pertama kali itu, ini sebenarnya bukan dari zaman sekarang teman-teman untuk belajar yang kayak gini. Ini belajarnya itu ya seperti yang saya jelaskan. Ini tuh diambil dari sejarah gitu ya. Jadi sejarah-sejarah yang ini misalkan dari Euclid gitu ya, Yunani kuno, kemudian disimbolkan gitu ya. Nah, disimbolkan seperti ini. Nah, jadi B itu habis dibagi dengan A. Nah, jika terdapat bilangan K, itu bilangan bulat, teman-teman. Sehingga B itu sama dengan K kali A. Ya, jadi K itu adalah merupakan bilangan bulat. Kalau tidak gimana, Pak? Misalkan B tidak habis dibagi A, atau A tidak bisa membagi B. Artinya itu ditanda strip saja. Gitu ya. Ini saya kasih contoh, karena tadi banyak teman-teman yang permintaan gitu ya. Pak, contoh juga Pak, nah, gitu ya, harus banyak contoh ya, udah saya kasih contoh. Contohnya gini, 12 itu habis dibagi 3, itu artinya karena apa? 12 itu sama dengan 4 kali 3. Jadi yang sikanya itu kan sama dengan 4. Nah, 4 itu merupakan bilangan bulat. Gitu ya, teman-teman. Gampang lah gitu ya. Nah, demikian juga 49 habis dibagi 7. Kenapa? Karena 49 itu 7 kali 7. Gitu ya. Terus 17 nggak bisa dibagi 5. Nah, kenapa nggak bisa? Karena jelas kalau dibagi 5 maka sisanya 2, bukan 0. Gitu kan. Nah, kalau kita masukkan bahwa K-nya itu 17 bagi 5, misalkan 5 kali K sama dengan 17. Nah, tapi dapatnya Pak pecahan. Nah, kalau pecahan bukan merupakan bilangan bulat. Tuh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menyampaikan sesuatu yang habis dibagi gitu ya, bahwa si K-nya itu, kita kalau bisa lihat K-nya itu, artinya itu dia tidak bisa membagi 17. Ya, bentuknya itu bukan bentuk bilangan bulat. Nah, seperti itu aja ya teman-teman. Nah, demikian juga 15, apakah habis dibagi negatif 3? Bisa. Gitu ya. Karena 15 sama dengan min 5 kali min 3. Gitu ya. Sampai sini teman-teman contoh. Ngerti ya? Ngerti ya. Bisa Pak. Nah, ada teorema. Nah, saya sudah buatlah pembuktiannya. Gitu ya. Nanti saya ceritakanlah pembuktiannya itu bertahap. Jangan cepat-cepat. Jadi A ada diketahui nih, setiap A, B, C itu adalah merupakan bilangan bulat. Ya, berarti dia memiliki anggotanya itu himpunan bilangan bulat. Tiga-tiganya, teman-teman, ya. Berlaku B, ya. Jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka jelas katanya tuh bahwa C habis dibagi A. Itu yang dinamakan transitif, gitu ya. Nah, contohnya harus dibuktikan dulu ya karena dia bentuknya teorema baru kasih contoh gitu ya. Misalkan gini, B habis dibagi A.
Pasti ada K1 yang merupakan bilangan bulat, maka B itu sama dengan K1 kali A, gitu ya teman-teman. Anggap seperti itu. Nah, karena B dan C di sini ya, C habis dibagi B, pasti ada dua dong, gitu ya. Sehingga C itu sama dengan K2 dikalikan B. Nah, kalau kita substitusikan, ya, si C-nya sama ini, K2 di K1 kali A, ya. Ini akan mendapatkan K1 kali K2. Pertanyaannya, apakah K1 dengan K2 dikalikan itu merupakan bilangan bulat? Jawabannya pasti iya. Iya, kalau ini merupakan bilangan bulat, berarti C ini ya habis pasti karena ini tuh merupakan bilangan bulat, habis dibagi dengan A. Itu cara untuk menjelaskan ya, menjelaskan pembuktian yang I ya, yang ini gitu ya, teman-teman. Oke, lahan lagi gitu ya. Nah, untuk ini gimana Pak? Nah, itu nanti teman-teman silakan latihannya. Boleh dicoret-coret gitu ya. Oh, ini ada caranya gitu ya. Nah, yang penting itu bahasanya gitu ya, cara penyampaiannya. Gitu. Ya, seolah-olah teman-teman menjadi seorang filsuf ya. Ini kan bahasa-bahasa filsuf ya. Nah, tingkat dewa kalau orang itu kan. Jadi dianggapnya itu bahwa matematika itu dewa. Padahal kan enggak juga gitu maksudnya. Jadi bahasa-bahasa mungkin orang kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini kamu ngomong apa sih ya? Kadang-kadang gitu ya, kurang ngerti, dipahami gitu ya. Yang mungkin banyak orang tuh yang dipahami dengan menggunakan angka atau nilai ya. Nah, itu kan kalau misalkan kita lihat sekolah dasar kan biasanya menggunakan angka benar-benar konkret ya seperti itu. Karena kalau misalkan dengan menggunakan bahasa belum sampai ke sana gitu ya. Nah, ya memang harus sesuai dengan psikologi gitu. Nah, ini juga ya. Nah, ini teorema 1.2 juga nih, teman-teman. Sebenarnya ada ceritanya. Ya udahlah, pokoknya kita anggap nggak usah dibuktikan lah ya. Atau dibuktikan karena kita kan bisa saja nanti saya kirimkan lah ya tulisan saya nanti di diskusi. Misalkan teorema 1.1, Pak, ada nggak? Nanti saya buat gitu ya. Saya coba sejelas-jelasnya ya. Mau coba gitu ya. Ini artinya gini, teman-teman. Ada A adalah merupakan bilangan bulat, B ada Z positif nih, artinya tuh bilangan bulat positif. Gitu ya. Ada A bilangan bulat, B bilangan bulat positif. Nah, terdapat bilangan bulat unik. Ya, unik itu tidak ada nilai lain, teman-teman ya. Hasil bagi dari R sisa, R itu sisanya. Maka kalau kita tuliskan gitu ya, A itu sama dengan B kali Q tambah R, R itu sisanya. Ya, sisa hasil bagi gitu ya, teman-teman. Nah, ini biasanya digunakan oleh Cleudians ya, Euclid ya. Ini Euclid, ini yang membuat Euclid zaman Yunani kuno nih, ya. Diterjemahkan seperti ini, teman-teman. A itu sama dengan B kali Q ditambahkan R-nya. Jadi R itu tidak akan lebih daripada B-nya, gitu ya, atau hasil bagi, bukan hasil bagi, pembagi. Contoh ya teman-teman. A 37, B sama dengan 5. Kita coba analisis ya. Kita analisis dengan rumus yang di atas gitu ya. A sama dengan 37, B itu sama dengan 5. Maka kalau kita lihat bahwa 37 sama dengan 5 kali 7 ditambah 2. Ini sisanya. Jadi 35 ditambah 2 sama dengan 7. Sedangkan sisa ini tuh tidak boleh istilahnya tuh kurang dari pembaginya. Nah, itu kebanyakan banyak anak-anak tuh salah ya kalau misalkan pembagi itu gitu ya. Contoh gitu ya. Saya kasih contoh nih. Yang tadi ya. 37 nih ya. Kan orang kan nulisnya gini ya. 37 nih. Dibagi 5. Dibagi 5 kan gitu ya. Kadang-kadang kan anak itu melihat misalkan 37. Kenapa enggak dibagi 6 aja gitu ya.
Ada pertanyaan nggak? Kenapa nggak dibagi 6? Maka hasilnya itu adalah 30 kan di sini tuh, 30. Sisanya itu apa? 7. 7. Ternyata 7 itu lebih besar daripada 5. Kan nggak boleh. Gitu kan logiknya. Harus mentok kan gitu ya. Kalau kata orang itu, kalau untuk hitungan gitu kan harus mentok, Pak. Kan gitu ya, 37. Misalkan 37-nya itu dikalikan 8, nggak mungkin kurang dari lebih daripada 37, berarti nggak boleh 8. Mentok-mentok 7, Pak. Gitu ya. Nah, maka hasilnya itu 35 kan? 35. Hasilnya 35 gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kotrek di situ tuh 2. Nah, ini kan kurang ya, kurang dari 5. Nah, yang kurang dari 5 ya sudah, makanya hasilnya itu 2/5. Kan gitu ya. Kalau kita ngajarkan ke anak SMP atau anak sekolah dasar. Duanya di sini ya, sorry. Ininya 5-nya tuh kan ini. Jadi 7 2/5. Kalau teman-teman coba ini ya, 5, 37 bagi 5. Kan ini 7. Terus nanti siswanya itu ngasih 1 di sini. Hasilnya itu di sini 5. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, apa yang terjadi? Beda kan gitu ya. Hmm. Ini yang sebenarnya kalau kita mengungkapkan, kita tidak bisa bebas. Ya. Jadi memang dikatakan bahwa lihat dulu sisanya, kurang nggak dari 5. Itu ya teman-teman. Nah itu alasannya ya, itu alasannya. Oke ya, dari situ. Jadi si duanya itu ya tidak boleh melebihi angka pembaginya atau 5. Nah ini juga sama sebenarnya ya, contoh-contoh seperti itu. Oke ya, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat pemfaktoran kan, kemana nih? Cari faktor ya. Oh, belum ini kalau misalkan kita turunkan ya. Nah, ini ya. Ini juga sama teman-teman ya. Nah, ini misalkan 1, 2, 3 pemfaktorannya itu dari 36 itu ya ini ya. Jadi kalau misalkan anak-anak susah untuk pemfaktoran, jadi harus dipasangkan teman-teman ya. 1 dengan 36 karena 36 bisa dibagi 1. Nah, itu fungsi pembagian. Ya, keterbagian itu fungsinya. Ayo pasangin berapa dulu? 1. Kenapa 1? Karena 36 bisa dibagi 1. Oke, masukin. Berarti 1 dan 36 teman-teman harus tulis juga gitu ya. Jangan 1 saja gitu ya. Seperti ini misalnya 1 dengan 36. Lalu ditulis 1 di terakhir 36. Terus berapa lagi yang bisa dibagi 36? Yang 36 bagi berapa? Ya, yang habis dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti bilangan 36 bisa dibagi 2 gitu kan. Berarti 18. Berarti tulisnya 2 dan 18. Jadi pasangannya gitu. Terus 3 dengan 12. 4 dengan 9. 6 dengan 6 gitu ya. Kalau udah 6 dengan 6 pasti 9 dengan 4 kan udah ada. Jadi bentuk mengenai tentang nilai faktor, nah seperti ini gitu ya. Jadi fungsi keterbagian seperti itu teman-teman. Gitu ya. Oke ya, lanjut lagi. Nah, jadi kalau misalkan membahasakan pada siswa kelas SD maupun SMP, bahkan mungkin SMA belum tahu gitu ya. Jadi harus bertahap gitu ya. Bertahap gitu. Nah, teman-teman menjadi seorang guru ya harus bisa membahasakan ya. Kalau menghitung gampang, tapi biasakan, maksud saya itu biasakan untuk membuat satu literasi. Bilangan prima, ya. Kita masuk ke bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada 1. Ini definisi ya, teman-teman ya. Jadi bilangan prima itu tidak bernilai negatif. Hati-hati. Contoh, ada juga yang dosen yang mengatakan bahwa -7 itu bilangan prima.
Padahal bilangan prima itu bukan negatif. Itu. Jadi bilangan prima itu yang harus lebih besar daripada satu. Nah, dan tepat pemfaktorannya itu satu dan P. Ya, satu dan bilangan prima. Nah, ini ya saya buat definisi yang jelas gitu ya. Nah, bilangan bulat N lebih besar daripada satu. Nah, di luar himpunan bilangan prima ada yang disebut dengan bilangan komposit. Nah, itu ya. Jadi bukan bilangan prima, dia bukan bilangan prima. Selain itu dia disebut komposit. Ya, jelas di situ ya, teman-teman. Nah, bilangan prima ya seperti ini. Ya, nah, mungkin teman-teman sudah paham dari situ. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman melihat fakta menarik ya dari bilangan prima itu sudah dilakukan oleh Euclides ya tahun 300 sebelum Masehi. Itu bilangan prima ya. Nah, terus teorema dasar aritmatika fundamental ya atau teorema of aritmatik ya. Setiap bilangan n lebih besar daripada satu dapat secara unik hasil kalinya dengan bilangan-bilangan prima. Dalam urutan ini tidak menurun gitu ya. Contohnya apa nih Pak? Nah, kalau teman-teman ada namanya bilangan komposit. Komposit itu terdiri dari bilangan-bilangan prima. Jadi P1 pangkat berapa, dikalikan bilangan prima yang kedua pangkat berapa, dikalikan dan seterusnya gitu ya, bilangan prima. Jadi kalau misalkan teman-teman pemfaktoran harus ingat adalah pembagi bilangan prima. Jadi nggak boleh teman-teman itu istilahnya tuh, dibagi 4 aja, dibagi 8 masih bisa, dibagi 10 misalkan kan gitu ya. Itu nggak boleh begitu. Jadi yang bisa itu adalah merupakan bilangan prima. Contoh misalkan, 12 itu bisa dibagi 2. Ya. Sudah bisa dibagi 2, bagi 3. Kalau nggak bisa dibagi 2, bagi 3. Nah gitu ya. Kalau nggak bisa dibagi 3, gimana Pak? Udah mentok nih. Bukan bagi 4, tapi bagi 5. Kenapa? Karena merupakan bilangan prima. Gitu ya teman-teman. Bagi berapa lagi? Setelah sudah nggak bisa bagi 5, bagi 7. Nah, terus setelah nggak bisa lagi bagi 7, bagi berapa? Bagi 11. Gitu ya. Bagi 11. Jadi bukan bagi 9, teman-teman. Tapi bagi 11. Kenapa nggak bisa 9? Karena 9 itu bukan merupakan bilangan prima. Gitu ya. Ini contoh-contohnya. Misalkan 12, 2 pangkat 2 kali 3 gitu ya. 2 pangkat 2 dan 3 itu merupakan bilangan prima. 360, 2, 3, 5. Ini juga 2, 3, 5 merupakan bilangan prima. 1001, 7 kali 11 kali 13. 7 kali 11, 13 merupakan bilangan prima. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau 2 pangkat 10 itu sudah prima murni. Ya. Jadi hanya cuma satu dipangkatkan, hanya cuma 2 yang merupakan bilangan prima. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan bilangan murni. Nah, contoh misalkan, ini yang dikembangkan oleh Eratosthenes ya. Tadi Euclidean, ini sama juga Eratosthenes ini adalah sebagai seorang filsuf juga dari Yunani kuno. Dia membuat satu tabel ya untuk menentukan bilangan prima. Misalkan gini, misalkan saya ambil sampai 100 ya. 100 di sini. 100 buat animasi. Terus gitu ya. Nah, saya jelasin dulu ya. Jadi Eratosthenes itu mengatakan begini, sampai berapa pencoretan bilangan prima untuk 1 sampai 100 kita menemukan bilangan prima. Jawaban dia adalah akar kurang, bilangan yang kurang dari akar 100. Kenapa? Karena bilangannya itu dari 1 sampai 100. Gitu ya, teman-teman ya. Akar 100. Saya nggak nulis lagi ya di sini ceritanya Eratosthenes gitu ya.
Kalau misalkan Eratosthenes kayaknya seru juga gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh akar 100. Jadi pencoretannya itu adalah bilangan prima yang kurang dari akar 100. Akar 100 kan 10. Jadi yang pencoretan itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Udah segitu. Jadi ketika teman-teman yang habis dibagi 2, mana aja? Ya gampang. 4, 6, 8, itu dicoret. Gitu ya. Nah, sudah dicoret. Ada yang belum tercoret. Angka berapa? Angka 3. Nah, yang kelipatan 3 dicoret. Sudah gitu ya. Nah, ternyata yang 5 belum tercoret. Makanya nanti angka 6 dicoret. Angka 6 kan udah dicoret ya karena dibagi 2. Nanti lama-lama kemudian angka 7 terakhir yang dicoret. Nah, angka 7 yang dicoret mana dicari? Nanti teman-teman tuh ada yang tidak tercoret. Nah, yang tidak tercoret itu semuanya itu merupakan bilangan prima 1 sampai 100 gitu. Nah, ini hasilnya. Itu dari pemikiran Eratosthenes gitu ya. Sampai sekarang digunakan ya Eratosthenes ini gitu. Pak, apakah 200 bisa kita cari? Misalkan bisa. Jadi pencoretannya itu ya, misalnya 200 nih ya, teman-teman. Nah, kalau dia wah, kuat gitu ya. Ada reset dulu nih. Oh, maksimal. Ya, saya sudah batasi. Nantilah ya. Oh, nggak bisa. Ini kalau kita tambahin kayaknya merusak bawahnya ya kayaknya ya. Yalah, nggak apa-apa lah sampai 100 aja. Ini adalah sebagai kalau misalkan teman-teman ingin mencari bilangan prima gitu ya. Uji keprimaan. Jadi yang pertama itu adalah n-nya itu harus lebih besar. N-nya itu jika n itu lebih kecil atau sama dengan 1 itu bukan prima. Jadi 0 negatif bukan prima gitu ya. Sama dengan 1 bukan prima. Jadi bilangan prima itu dari n sama dengan 2 atau n sama dengan 3 baru itu merupakan bilangan prima. Yang kedua itu bilangan prima itu hanya satu-satunya itu bilangan genap. Dua itu ya, angka berapa? Angka 2. Jadi angka 2 itu adalah merupakan bilangan prima. Selain 2 itu bukan bilangan prima atau yang disebut dengan komposit gitu ya. Nah, akar ini adalah pendapatnya dari Eratosthenes ya. Makanya Eratosthenes ini membuat satu pemikiran bahwa n itu sama dengan a kali b, paling tidak katanya tuh antara bilangan-bilangan pencoretannya itu kurang katanya tuh atau sama dengan akar n gitu ya. Bilangan prima ya, teman-teman ya. Itu bilangan prima, bukan bilangan komposit yang diambil ya. Misalkan angka 100 kan 10, bukan 10-nya yang diambil teman-teman, tapi kurang dari 10 adalah angka bilangan prima 7. Jadi pencoretannya itu 2, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 5, dan kelipatan 7. Udah, nggak usah lagi teman-teman mencari, saya coret kelipatan 11, nggak usah gitu ya. Nggak perlu gitu ya. Kecuali nanti teman-teman akar 200, 1 sampai 200. Ya mungkin yang pencoretan mungkin sampai akar eh, mungkin sampai sampai nilai 13 ya. 14 nggak masuk ya. 14, 15 mungkin terlalu lebih ya. 14 nggak masuk. Mungkin yang pencoretan bilangan prima sampai ke 13. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Itu ya yang nanti kita coba untuk menjelaskan. Nah, mungkin saya materi masih menjelaskan bilangan prima ya. Belum ke ini ya, apa namanya tuh eh, FPB KPK ya. Oh, ada FPB KPK ya, teman-teman. Wah, ya. Jadi kita belajarnya itu matematika dasar ya. Oh, enggak juga sih sebenarnya. Dibandingkan kalkulus lebih katanya sih lebih sulit untuk menjelaskan teman-teman karena kan ini lebih banyak filsafatnya gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir ini bukan masalah benar dan salah,
gitu ya, tapi menyatakan bagaimana cara penyampaian yang tepat kepada siswanya. Yang bagus tuh kayak apa gitu ya, yang bagus tuh. Nah, terus ada soal cerita, jadi teman-teman saya sudah buat soal-soal cerita ini. Nah, nanti tinggal teman-teman diklik di sini gitu ya. Apa, terus ada langkah-langkahnya ya nanti saya jelasin dulu ya sebentar aja ya. Jadi ini gitu ya, saya udah jelaskan ya. Lalu teman-teman ini semua ya. Boleh keterbagian dulu boleh. Satu-satu dulu Pak, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Komprehensi sampai ke Fermat ya, tantangan besar ya. Nanti mungkin saya akan memberikan contoh lah nantinya ya, kayak Olimpiade Matematik SMP gitu ya, SMP atau SMA menggunakan teori bilangan diskrit gitu ya, supaya supaya kita bisa memecahkan masalah. Nah, untuk analisis pembuktian bilangan juga sebenarnya saya tidak memberikan susah teman-teman ya. Ini saya tidak memberikan susah gitu ya. Ini mudah-mudah juga gitu ya. Tapi bagaimana nanti teman-teman tuh membuktikan penyampaiannya saja di mas soal. Gitu ya teman-teman. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah foto ya teman-teman ya? Oke. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukup dulu sampai situ ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermakna ya, bermanfaat bagi teman-teman ketika nantinya teman-teman akan mengajar di sekolah lebih profesional. Gitu ya. Oke,